So nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bacot. Kita tahu ya, namanya dunia digital itu luar biasa, memberikan semua orang tuh kesempatan yang sama. Banyak banget yang menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran setiap bulannya di dunia digital ini. Dan udah banyak banget video-video yang gue buat terhadap kesempatan di dunia digital ini. Tapi menghasilkan beberapa komentar yang menurut gue agak unik, dimana menurut gue videonya tuh udah cukup detail terhadap apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka masih ngomongnya caranya gimana? Ini mah cuma mimpi. So jadi di video ini gue pengen coba simulasi, gue musnahkan semua jejak digital gue dan balik lagi ke nol. Apa sih step by step cara yang bener konkret yang bakal gue lakukan untuk menuju goal finansialnya gue di dunia digital ini? Jadi kalau misalnya kalian setipe dengan orang-orang yang di screenshot ini yang pengen tahu caranya, kasih tahu langsung detailnya harus ngapain aja, jangan di skip video nih, nonton berkali-kali sampai lu ngerti. Sekali lagi, riset dari nol menuju 1 miliar pertama dalam waktu 12 bulan, step by step konkretnya. Dan gue berani ngomong ini konkret, gue udah ketemu dan lihat banyak banget orang-orang yang bisa melakukan hal yang sama. Bahkan penghasilannya jauh lebih eksponensial lagi. Nggak cuma 1 miliar guys. Jadi kalau misalkan gue di riset lagi dari nol, gue pertama pengen reprogram otaknya gue. Karena pasti gue punya namanya victim mentality. Dimana gue berasa nggak fair nih. Kok hidup gue dilahirkan tidak privilege, tidak hoki. Cara gue reprogram otak gue adalah dengan mengerti sebenarnya itu ada 4 tipe privilege. Tipe privilege pertama adalah yang blind privilege. Hoki aja. Nggak ada yang tahu nih. Pada umumnya itu ya jelas ya umur 0 sampai umur 18 lah. Dimana kita berasa hidup kagak fair. Kenapa dia itu garis startnya itu lebih tinggi, lebih depan dibandingkan kita. Di sini itu blind privilege. Bisa gak lo hoki? Bisa banget. Gue harus reprogram otak gue untuk masuk ke yang namanya tuh motion privilege. Dimana gue gak boleh diem. Gue harus terus melakukan suatu aksi sampai akhirnya privilege itu datang ke gue. Sampai akhirnya gue mendapatkan privilege tersebut. Nah di sini mungkin umur udah 25-30 gitu kan ya. Nah umur 30 sampai mungkin 40 gue harus dapetin yang namanya itu awareness privilege. Karena gue terus-terusan beraksi, alhasil jam terbang gue juga tinggi. Jam terbang gue tinggi, akhirnya gue tahu, gue aware kayak mana yang kesempatan, mana yang cuma keributan. Saat gue bisa bedain itu keributan sama kesempatan, atau bahasa kerennya adalah signal dan noise, gue jadi tahu mana yang harus gue fokuskan. Nah, gue harus punya privilege tersebut. Dan terakhir, semakin tinggi jam terbangnya gue, yang pada umumnya di umur 40 ke atas, gue akhirnya bisa menciptakan yang namanya unique privilege. Karena jam terbang gue tinggi, gue suka beraksi. Karena gue punya privilege yang lainnya, akhirnya gue jadi magnet. Privilege tersebut yang harusnya privilege orang lain, keambil sama gue. Nah, gue harus reprogram otak gue bahwa gue bisa mengakuisisi privilege tersebut. Nah, begitu gue udah reprogram otak gue harus tahu industri mana yang mau gue tekunin. Karena setiap industri jelasnya ada resikonya dong. Kita harusnya udah setuju. Dan kita bisa cek lah berdasarkan data. Kayak industri apa sih yang probabilitas kita itu masih bisa jalan setelah tahun pertama, tahun kedua itu masih tinggi. Pada umumnya kalau misalnya kita mau masuk ke suatu bisnis, kita peduli banget tuh sama bisnisnya tuh seksi atau kagak sih. Definisi seksi adalah orang tuh ngomongin gak bisnisnya. Menarik gak sih kalau gue buka bisnis ini, teman-teman gue ngeliat gue keren gak? Jadi yang dicari tuh validasi secara eksternalnya, bukan motivasi secara intrinsiknya. Nah, gue argue semakin seksi bisnisnya, semakin bahaya buat lu. Terutama lu pada yang nonton video ini. Contoh bisnis seksi menurut lu apa bro? Menurut gue pribadi, contoh kita ngomongin semua bisnis-bisnis yang berbau F&B, menurut gue bisnisnya seksi. Kenapa? Lu punya suatu tempat, lu bisa ngajak teman-teman nongkrong, terkesan seksi. Apalagi lihat beberapa studi kasus F&B marginnya bisa sampai 20%. Lu makin berasa, wah menarik sekali, gue pengen nih bisnis yang marginnya sampai 20%. Tapi begitu lu coba dalamin lagi, ternyata bisnis ini banyak banget dinamikanya. Kita ngomongin high maintenance bisnis, COGS-nya juga harus ditakar banget. Terus ini juga people business, lu harus service sekian banyak orang yang semua selera itu beda-beda semua. Lu harus dengerin semua feedbacknya juga. Jadi dinamika terhadap ini semua harus lu kontekskan ke diri lu sendiri. Apakah lu sendiri tuh juga berasa cocok sama bisnis tersebut? Seperti yang gue pernah bahas kan, lo harus tahu nih bisnis-bisnis yang tadi gue ngomongin nih, apakah sebenarnya lo cocok gitu? Apakah lo cocok jadi bisnis agriculture? Nggak tahu. Lu doang yang bisa jawab. Tapi karena ini video ini dalam konteksnya gue berasa gue gak cocok. Nah dari bagian ini semua, apa menurut lu cocok? Kalau misalkan masih susah, coba kita digeneralisasi. Pada umumnya kita ngomongin mau mencari uang, mau bikin bisnis, mau bikin usaha, pasti ada yang namanya capital, pasti ada yang namanya operasional, pasti ada yang namanya resiko, pasti ada yang namanya scalability, dan pasti ada yang namanya profit atau margin. Lu coba taruh nih, lu punya ide bisnis, ide usaha, lu masukin. Contoh pertama kita ngomong F&B gitu kan ya, contoh doang. Tanpa mengurangi rasa hormat ke semua orang yang berkecimpung di industri ini, karena gue tahu industrinya susah. Capitalnya cukup tinggi gak? Harusnya kita setuju, pada umumnya tinggi. Apalagi kita ngomongin di kota. Lu kalau misalnya gak ada modal, siap-siap lu kegerus. Kita ngomongin capitalnya high. Operasionalnya, menurut gue pribadi, high maintenance. Resikonya karena capital tinggi, operasional juga harus maintenance. Jadi banyak banget puzzle-puzzle ini harus bener-bener kena
Menurut gue makanya resiko juga tinggi. Scalability-nya di otaknya gue sangat low. Bukan nggak berarti nggak bisa scalable guys, tapi setiap kali lu mau buka toko baru, toko kedua, toko ketiga, lu harus retraining lagi kan. Bisa scalable gak? Bisa gak lu bikin sistemnya? Bisa, tapi scalability-nya menurut gue low. Terus abis itu profitnya, menurut lu contohnya kita ngomong F&B 20%, menurut lu high atau low? Itu lu yang bisa jawab. Di bagian ide ini, tipe bisnis ini, lu bener-bener harus mikirin banget sih. Karena ada juga beberapa orang yang konteksnya itu adalah lifestyle bisnis lifestyle. Ini dipopulerkan oleh si Tim Ferriss dari bukunya 4-Hour Workweek. Basically adalah semua orang itu punya kemampuan, semua orang guys, argumennya dia, punya kemampuan untuk bikin lifestyle bisnis yang cukup besar untuk menghidupi lifestyle orang tersebut. Dan bisa dikerjakan dimanapun, di rumah pun bisa. Dan itu menurut gue menarik. Jadi kalau misalnya di dunia fantasinya gue tuh pengen bikin suatu bisnis, dunia fantasi Agus ya, dimana capitalnya tuh sangat low, bahkan kalau bisa nol menurut gue. Operasionalnya juga sangat low, bahkan kalau bisa juga nol, semua AI gitu kan ya. Resiko juga rendah. Kalau misalkan gak gerak selama 3 bulan, ya udahlah lupain. Scalability-nya tapi high-nya luar biasa. Mau gue jual produk kedua, produk ketiga, sampai produk ke 100, cost gue tuh di sana-sana aja. Alhasil gue punya profit sangat tinggi, bisa sampai 90%. Ini yang gue inginkan, ini dunia fantasinya gue. Gue bakal aim for this kind of business lifestyle seperti ini. Kita udah reprogram otak, kita sudah memilih industrinya apa. Nah sekarang kita harus audit diri kita. Cara kita audit diri kita adalah kita melakukan yang namanya ideation phase. Kita harus melakukan yang namanya refleksi. Kemampuan kita apa aja sih? Coba di breakdownin. Semua kemampuan yang kalian punya. Contoh, kalian itu kemampuannya lari. Taruh aja, kalian jago lari. Contoh, kalian kemampuannya itu Excel. Taruh Excel. Contoh, kalian itu punya kemampuan jago main piano. Taruh juga jago main piano. Semakin banyak keterampilan ini, coba di breakdownin top 3 keterampilannya kalian. Dan top 3 tersebut kalian jadiin Venn diagram. Dan tengah-tengah itu adalah niche-nya kalian. Yang pada umumnya orang-orang berasa kalau misalkan 3 Venn diagram ini dijadikan satu-satu mah umum guys. Makanya kalian berasa agak cringe ngomongin itu keterampilan, karena kalian berasa itu sesuatu yang umum. Tapi saat 3 Venn diagram ini jadi satu, itu yang gue bilangin jadi beda. Yang sapi, karena sapi dilihat sendiri biasa aja, sepeda dilihat sendiri biasa aja, kelapa dilihat sendiri biasa aja. Tapi saat sapi main sepeda sambil minum kelapa, jadi luar biasa. Nah udah dapet tuh kalian punya niche, kalian punya keterampilan apa yang bikin kalian unik. Lanjut adalah kalian harus pikirin masalah apa yang kalian bisa selesaikan dengan profil kalian yang seperti itu. Contoh doang, masalahnya itu adalah kalian pengen ngebantu orang-orang tuh yang kagak bisa Excel, orang-orang yang kagak bisa chat GPT, orang-orang tuh yang kagak bisa diet. Itu semua masalah dong ya, kita setuju ya. Lu harus cari masalah yang bener nomor satunya lu, yang lu berasa lu paling banyak social proof-nya. Definisi social proof adalah suatu bukti sosial yang lu bisa kasih tahu ke orang lu tuh sudah melakukan ABCDFG. Contoh di konteksnya ini kita ngomongin adalah Excel. Nah, lu harus pikirin bentuk penawarannya seperti apa yang orang-orang yang punya masalah Excel ini mau belajar dari lu. Coba tuh lu breakdownin. Oh, penawarannya adalah dalam 30 hari pasti bisa beginner. Penawarannya adalah udah dikasih template terhadap apa yang harus dilakukan. Penawarannya adalah dikasih coaching call tiap sebulan sekali. Di breakdownin sedetail mungkin. Buat ini lebih konkret lagi, bikinin Excel sheet-nya. Jadi lu udah ada masalah nih di kolom ini. Habis itu lu kasih tahu solusinya apa, dan di breakdown lagi seberapa passionate lu sama problemnya ini. Passion ya, kalian tuh bener-bener pengen ngelakuin ini semua, terlepas kalian tuh mood atau nggak mood. Abis itu seberapa tinggi probabilitas kalian tuh beneran bisa ngebantu mayoritas orang yang pengen diselesaikan masalahnya. Dan terakhir yang paling penting, pay. Dimana seberapa tinggi probabilitas orang itu akhirnya mau bayar. Karena kita ngomongin ini kan bisnis ya, mau cari duit nih guys. Jadi contoh, tadi kan kita ngomongin Excel kan ya, masalahnya nggak bisa Excel. Masalahnya Excel tuh bingungin, solusinya template. Nah, seberapa passionate nih lu? Apakah yes, maybe, no? Contoh lu bilang yes, help-nya mungkin yes juga, pay-nya mungkin maybe. Jadi dari semua lu punya keterampilan yang tadi lu breakdown, lu jadikan tabel seperti ini. Kira-kira mana yang lu berasa secara subjektif probabilitas untuk sukses yang paling besar? Fokus di sana. Di fase ini, kebanyakan orang tuh udah langsung quit. Kenapa? Overthinking. Gue pilih ini bener gak ya? Aduh nanti diomongin gimana ya? Nah itu menurut gue tuh udah susah tuh gue ngobrol sama orang-orang seperti itu. Yang gue bisa bantu kalian secara konkret adalah kasih timeline. Contoh lu bener udah spesifik banget, pokoknya dalam 2 minggu gue pokoknya bakal beresin ini semua. Apakah berartinya lu itu buru-buru? Nggak buru-buru guys, tapi kita harus matiin otak monyetnya kita. Karena otak monyetnya kita selalu bikin cerita fiktif bahwa ini salah. Setuju kan? Kalian semua overthinker pasti kan lagi sekarang ngangguk-ngangguk kan, kayak bener bro, seperti itu bro. Otak gue tuh selalu kasih tau bahwa gue tuh salah. Lu tuh harus bisa cari suatu sweet spot, meteran nih gitu ya. Kalau misalnya di kiri kanan ya, ini tuh over, ini tuh under, cari itu tengah-tengahnya. Dan ini gue juga belajar dari buku Tim Ferriss, Parkinson Law, dimana kalau misalnya kita ada deadline, bikin otak kita itu lebih tajam. Alhasil menurut gue, sekarang lu lock nih 2 minggu. Menurut gue udah more than enough. Lu bisa semingguin deh. Kurun waktu ini
pilih hal yang lu pengen kerjakan. Next adalah kalian tuh harus validate the concept. Yang bahasa kerennya adalah kalian bikin MVP-nya, minimum viable product. Dan yang gue bakal lakuin adalah gue bakal bikin suatu landing page untuk kasih tahu siapa gue kejar masalah apa, dan masalah tersebut solusinya apa. Dan ini semua tuh udah mudah banget. Gue pernah demoin juga pakai yang namanya Cloud AI dan Alien.id, Linkit, dimana gue udah pick tuh gue punya problem, masalahnya gue pengen kejar masalah orang-orang itu yang selalu bikin konten tapi kagak tahu cara cari duitnya. Dan gue udah prompting segala macam detailnya, dan hasil gue dapat landing page seperti ini. Stop bikin konten, mulai bangun bisnis. Langsung di breakdown juga offeringnya seperti apa, contoh core sistemnya, cara monetisasinya, infrastrukturnya, gimana cara nge-scale, dan abis itu komunitasnya seperti apa. Semua udah bisa pakai AI guys. Dan bahkan di breakdown testimoninya seperti apa juga, harganya, semua itu one shot pro. Nah, begitu kalian udah dapetin landing page-nya, caranya simple banget, tinggal kalian cek aja video gue sebelumnya tentang Cloud AI, atau udah pakai built-in landing page yang ada dalam Linkit. Nah, begitu kalian udah dapat website-nya, personal website-nya kalian ini, kalian harus bisa pakai ini untuk presentasi ke orang. Lalu ini yang paling orang tuh males, dengerin feedback-nya. Jangan kalian presentasi berpikir bahwa kalian tuh lebih pinter. Kalian tuh harus punya mindset, saat kalian presentasi, kalian tuh lebih bego. Kalian tuh kesana lagi mau gather information. Market feedback-nya seperti apa sih? Oh, ternyata orang tuh kagak peduli tuh kalau misalkan dia itu lebih cepat bikin konten. Yang dia peduli tuh konten berkualitas. Contoh doang. Terus kalau misalkan tipe orang yang seperti ini, kayaknya tuh dia nggak peduli terhadap seberapa besar omsetnya dia. Karena dia di dunia digital ini hanya untuk mencari followers. Dan dari semua feedback ini kalian harus kategorikan. Jadi ada beberapa kategori. Kategori yang pengen cuma ke dunia konten cuma cari followers. Kategori yang pengen mendapatkan 10 juta per bulan. Kategori yang pengen bikin sistem. Nah, ini semua kalian dokumentasikan, jadikan suatu data untuk refining kalian punya produk lagi. Lalu lah terjadi validasi terhadap sebenarnya market itu butuhnya apa sih? Karena gue mulai dari nol, yang bakal gue lakukan adalah gue bakal DM orang-orang. Dan ini yang beneran gue lakukan di 2021 guys, pas pertama kali gue mulai karir gue di dunia digital ini. Gue DM-in tuh orang-orang, kayak lu butuh produk ini gak? Dan gue sebagai self-diagnosed introvert yang kalau bisa tuh di rumah aja main sama anak, itu buat gue juga menakutkan. Tapi yang bikin gue akhirnya gak overthinking, ini kan umum ya guys ya. Layaknya kalian itu ketemu orang baru, seperti kalian di sini mungkin pertama kali masuk ke videonya Agus Halim kan berasa, ini siapa ya? Kenapa ya dia ya? Kok bacot nih orang? Pasti banyak kan yang berpikir seperti itu kan? Karena memang setiap kali kita ketemu orang, pasti rasa skeptisnya itu tinggi guys. Yang kita harus lakukan adalah rasa skeptis ini diturunkan lama-lama jadi trust. Dan ini pun ada teorinya. Semakin kalian berinteraksi, terlepas itu satu orang atau dua orang, semakin kalian tuh bisa trust orang tersebut. Jadi sekarang tugasnya gue yang mulai dari nol, dan tugasnya kalian yang benar-benar minta step by stepnya adalah alt DM semua orang. Alt itu dingin guys. Jadi di sini kan orang dingin banget kan ya. Kalian harus bisa bikin orang tuh jadi panas sama kalian. Hot, definisi hot adalah bukan orang panas ribut sama kalian. Definisi panas adalah udah anget, udah bisa terbuka apa adanya. Kalian harus bisa bikin orang setiap kali ketemu produknya kalian dari skeptis jadi trust. Karena saat terjadi trust, itulah baru terjadi yang namanya penjualan guys. Lalu kalau misalkan kagak ada yang respon kalian lewat kalian punya telepon, lewat kalian punya WA, lewat kalian punya DM, kalian harus bisa berani bikin konten. Kenapa kalian harus berani bikin konten? Karena suka atau nggak suka, people judge book by its cover. Kalau misalkan kalian udah pernah bikin konten, setidaknya orang itu ngerti kalian tuh orang yang seperti apa. Walaupun itu first impression ya guys ya. Kalian ngobrol juga lebih gampang. Orang tersebut udah tahu, oh kalian bikin konten ini, ya udahlah, gue coba pengen tahu dia lebih banyak lagi deh. Nggak ada salahnya. Tapi kalau misal benar-benar orang yang random banget di dunia maya mendadak mau tawarin kalian suatu barang, pasti kalian langsung skeptis banget kayak kenapa gue harus dengerin lu ya. Dan buat kalian di sini berasa asing, coba deh kalian perhatiin sekarang orang-orang sales seperti apa sih. Mungkin yang di sini semua yang bisa relate mungkin adalah sales mobil atau sales rumah lah, semua yang kebutuhan pokok. Makin banyak kan yang bikin konten. Kenapa sih mereka bikin konten? Balik lagi untuk bikin yang namanya trust, kepercayaan. Aduh, kalau misalnya gue ngonten nanti dibilangin sok-sokan artis lagi. Enggak guys, lu bukan sok ngartis, tapi lu bikin konten buat cari yang namanya otoritas. Di sini menurut gue max-nya 3 bulan. Dan kalau misalkan lu sama seperti gue, kayak ketakutan, wanjerit kalau misalnya 3 bulan ini nggak punya pemasukan, semua effort gue sia-sia dong. Gue bakal bikin gue punya Linkit page, pay as you wish. Orang bisa dapetin produk gue, bisa dapet penawaran gue, nggak apa-apa, nol dulu. Karena toh juga kita masih dalam konteks validasi kan, dalam konteks MVP. Biarin aja buat dia itu cobain, buat kita dapat market feedback juga. Tapi kalau misalnya orang udah bener-bener kenal kita lewat konten dan pengen support kita, orang bisa traktir kita. Dan di konteks gue tahun 2021 itu, ya orang traktir cukup ekstrim. Bisa sampai 10 juta per bulan, 20 juta per bulan. Karena baik lagi, orang udah trust. Nah udah sampai max 3 bulan kalian udah validate. Nah sekarang the rest of the year. Kalian harus bisa bikin yang namanya sistem. Ini pernah gue sering ajarin ke orang-orang, terutama kalian yang di sini pernah
ikut gue punya kelas ruang kreatif, kalian pasti tahu ini semua, dimana kalian tuh harus bisa mengontrol kalian punya emosi dan mood. Caranya adalah sistem ini. Karena gue dari nol, gue harus bisa regulasi gue punya mood-moodan, gue harus bisa regulasi gue punya emosi. Karena kalau misalnya emosi gue boleh nggak stabil, pasti gue malas kerja, ya kan. Cara gue regulasiin itu semua adalah gue bikin 100 video. 100 video tersebut itu harus terjadi setiap harinya, sehari sekali. Berarti udah at least nih udah bikin 100 hari nih. Dalam 100 hari ini, gue harus bisa bikin video-video tersebut dengan 3 intensi. Intensi yang sifatnya itu awareness, intensi yang sifatnya itu conversation atau education. Terus abis itu yang sifatnya itu sales. Jadi ini yang benar-benar cuma udah pokoknya dia aware aja sama Agus, ya kan. Di bagian kedua ini dia tuh udah mulai aware sama yang namanya produknya apa, solusinya apa. Terakhir jelas ya sales. Ini komposisinya sering gue ngomongin 5, 3, 2. Jelasnya terserah kalian, kontestan kalian masing-masing. Tapi fungsinya adalah kalian tuh jadi kebayang setiap kali kalian bikin konten, kalian kagak baperan lagi kalau misalnya views rendah. Contoh kalau misalkan kalian di sini pengen cari omset gitu kan ya, tapi views rendah, ya kalian tahu bahwa emang kategorinya kategori sales gitu loh. Kenapa gua harus baperan ya views rendah ya? Setiap kategori ini kalian harus punya KPI masing-masing. Contoh yang di atas adalah views, contoh yang di tengah ini adalah engagement, dan terakhir adalah omset. Dengan adanya sistem ini menurut gue bakal bisa akselerasi gue punya penghasilan di dunia maya ini. Jadi kurvanya kurang lebih seperti ini. Pas awal jelasnya kagak ada duit dulu ya, kan kita masih ideation. Terus ngarap ada duit dikit ya kan, agak naik dikit, terus akhirnya bisa naik lagi. Ini adalah phase 1, ini adalah phase 2, ini adalah phase 3. Menurut gue kalau ngomongin bisnis lifestyle ini, jadi kan video ini dikonteskan ke gue ya. Menurut gue pribadi, untuk mencari bisnis lifestyle 1 miliar per tahun masuk ke kantong gue sangat mudah banget. Kita ngomongin dalam waktu 12 bulan bisa terjadi. Karena kita ngomongin 1 miliar bagi 12 kurang lebih berapa, 80-90 juta. Menurut gue sangat achievable banget. Tapi jelas ya harus digarisbawain, semua step by step yang gue ngomongin dari tadi itu kalian bisa lakuin ya. Karena ada juga loh orang-orang yang berasa oh udah 12 bulan tapi kok nggak terjadi ya. Terus pas gue nanya, lu kejar masalah apa? Nggak tahu. Wah susah tuh. Kita harus punya suatu frekuensi yang sama. Uang itu sama dengan value, nilai tambah. Nilai tambah tersebut bisa terjadi saat kalian itu menyelesaikan masalah orang. Orang tuh nggak cuma-cuma kasih kalian duit guys. Harus terjadi pertukaran nilai kan. Yang satu kasih kertas, yang satu kasih yang namanya nilai tambah. Kalau misalkan kalian tidak bisa memberikan consumer surplus, susah. Jadi pastiin kalian itu punya keterampilan untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalkan bisa, yes, 12 bulan 1 miliar menurut gue sangat-sangat achievable banget. Dan orang-orang yang gue share di awal video yang berpenghasilan ratusan juta per bulan, miliaran, itu udah kebukti guys. Dan di sesi ini cocok buat kalian yang bisa jujur ke diri kalian sendiri bahwa Gus, gue udah perhatiin semua video lu, tapi gue masih kagak ngerti. Ini kita sama-sama langsung pakai AI, kita coba obrolin gimana caranya kalian tuh bisa mulai kalian punya karir di dunia digital ini. So pertama kalian ngomong apa adanya ya, so jadi gue pengen cuan 1 miliar dalam 1 tahun ke depan, tapi gue masih belum tahu bisa jualan apa yang resikonya rendah dan gak ada modal. Kasih gue pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngebantu gue dapetin produk yang bisa dijual. Nah ini kalian tinggal terusin aja ya kan, skill atau pengalaman kalian kuat di daerah mana, kalian coba taruh. Berapa jam per minggu lu bisa komen serius. Ranking prioritas lo apa, apakah cepet cuan, scalable, dan yang lo enjoy. Nah, ini terusin aja sampai bawah nih guys. Nanti bakal ditanyain lagi kan kayak mana yang lo rela kompromi biar 1M-nya tetap on the table. Network lo paling kuat di kalangan apa yang sekarang? Nah, nanti si AI-nya bakal ngebantu lo semua. Dan dia bakal kasih tahu bahwa, oh nih, abis itu dia bakal nanya kita punya asistensi di dunia maya. Lo udah punya audiens atau belum? Jawab aja belum punya. Terus topik yang lu paling expert di mana? Contoh di konteks gue sekarang mungkin gue pengen ngomongin Hyrox. Terus apa angle yang bisa bikin orang percaya? Jadi ini semua kalian jawab terus aja. Dan abis itu nanti lu bakal dapat fase eksekusinya harus ngapain aja dari AI. Nah lu ikutin semua nih. Kalau buat kalian yang masih kagak bisa berpikir secara kritis, udah ikutin ini aja. Nah begitu kalian udah kerjain, kalian bisa minta landing page-nya secara gratis sama si Klote AI ini. Jadi kan masih sifatnya baru HTML doang nih yang kalian kita lihat di sini kan ya. Nih Hyrox linked snippet ini kan masih cuma sifatnya HTML. Orang kagak punya suatu landing page. Lu pindah ke lu punya linked dashboard, lu add new block. Terus abis itu lu klik yang namanya digital product, terus klik ke sample templates. Nah tinggal lu copy paste aja ini semua. Dan akhirnya lu taruh nih platformnya di mana, pricingnya lu taruh as you wish. Dan habis itu add digital, creating, dan sekarang lihat hasilnya bisa seperti ini. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian yang di sini berasa rendah kemampuannya untuk berjualan di dunia digital. Ini semua bisa dibantu dengan AI. Begitu kalian udah bikin kalian punya leads magnet sesuai yang dibantu oleh AI ini, kalian bisa lanjut gimana cara bikin produknya. Nah dia bakal nanya ini ke kalian nih, produknya apa aja, e-booknya isinya apa, segala macam, ini udah isi aja. Nah begitu kalian udah isi semua, kan tinggal minta ke dia kasih gue HTML-nya lagi.
Nah, begitu kalian udah dapat, kalian berasa udah proper, kalian masukin lagi ke yang namanya Linkit. Sama persis prosesnya. Abis itu udah sukses, tinggal kita lihat hasilnya seperti ini guys. Ini menurut gue cukup bagus ya guys ya, buat pemula banget. Jadi nggak ada alasannya lagi kalau misalkan kalian itu kagak mulai. Tapi mungkin sekarang pertanyaan kalian lebih tajam lagi. Bro, gue nggak cuma mau 1 miliar bro per tahun. Gue pengen tuh sifatnya tuh bahkan 15 miliar per tahun. Pertama, itu udah namanya HNWI. Kalau misalkan kita ngomongin jargon bank ya, High Net Worth Individuals. Udah dapat $1 juta, congrats. Tapi gue rasa itu obrolan itu beda lagi, beda video lagi tuh guys. Karena kita nggak ngomong cuma ideation, validation sama sistem, kita udah ngomongin namanya scale. Dan menurut gue itu harus video terpisah. Tapi kalau misalnya menurut kalian menarik untuk gue bawakan, gimana caranya dari 1M per tahun jadi 15M per tahun, tinggal komennya di bawah. So itu udah step by step gue, kalau misalnya gue di riset lagi dari nol, dan gimana cara gue dapat 1 miliar pertama gue lewat dunia digital ini dalam waktu 12 bulan. Next video saya apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.